Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Sofia Listi dengan NIM akhir 086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mingguan saya dengan judul modul linear programming. Di sini saya akan membacakan tugasnya terlebih dahulu. Perusahaan Box Art memproduksi 2 jenis kemasan, kotak kardus dan juga box plastik. Untuk memproduksi 1 unit kardus diperlukan setengah jam pemotongan dan 1 jam finishing. Sedangkan 1 unit box plastik membutuhkan 2 jam pemotongan dan 2 jam finishing. Kapasitas maksimum yang tersedia adalah 160 jam untuk pemotongan dan 150 jam untuk finishing. Setiap unit kotak kardus memerlukan modal sebesar 6.000 dan dijual seharga 12.000, memberikan keuntungan bersih sebesar 6.000 per unit. Sementara itu, box plastik membutuhkan 8.000 modal dan dijual seharga 15.000 sehingga menghasilkan keuntungan bersih sebesar 7.000 per unit. Tentukan kombinasi jumlah kotak kardus dan box plastik yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal dengan mempertimbangkan batasan waktu produksi yang tersedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan software Excel terutama untuk menu solver. Di sini saya akan menuliskan angka-angkanya di dalam sebuah tabel untuk memudahkan proses pengerjaan. Untuk pemotongan, kotak kardus 1,5 jam, box plastik 2 jam dengan kapasitas maksimum yaitu 160 jam. Untuk finishing, kotak kardus 1, box plastik 2 dengan kapasitas maksimum 150 jam. Untung unit untuk kotak kardus 6.000 dan juga untung unit untuk box plastik yaitu 7.000. Nah, di sini setelah menuliskan bentuk matematiknya, yaitu kita ingin mencari fungsi maksimum dari box plastik dan juga kotak kardus, yaitu 6.000x1 plus 7.000x2. Lalu di sini 1,5x1 plus 2x2 itu lebih kecil dari 160 karena kapasitas maksimum yang disediakan 160 jam, tidak boleh lebih. Begitupun untuk finishing, yaitu 1 jam plus 2 jam harus lebih kecil dari 150. Artinya kapasitas maksimum yang disediakan 150 jam dengan fungsi non negatif x1 dan juga x2 harus lebih besar dari 0 sama dengan. Nah, di sini saya akan menggunakan solver. Pertama-tama mengisi tabel untuk pemotongan finishing masing-masing kotak kardus dan juga box plastik hampir sama dengan tabel sebelumnya. Lalu di sini lebih kecil sama dengan 160, lebih kecil sama dengan 150. Untuk X1, karena X1 hanya dimiliki oleh kotak kardus, jadi di sini 1 untuk kotak kardus, 0 untuk box plastik karena box plastik tidak ada unsur X1. Lalu untuk X2 di sini 0 untuk kotak kardus dan 1 untuk box plastik karena box plastik tidak memiliki unsur X1. Untuk untung per unit 6.000 dan juga untung per unit box plastik adalah 7.000. Pertama-tama di sini saya akan menulis rumus seperti ini. Kita tuliskan saja sum produk lalu bisa di drag untuk pemotongan koma. Di sini kita masukkan unsur solusi optimalnya. Jangan lupa untuk mengunci dengan mengklik Fn F4 karena kita akan drag solusi optimalnya untuk ketidaksamaan yang lain. Setelah seperti ini, kita bisa langsung aja drag ke bawah. Setelah itu, langsung saja di sini kita akan memecahkannya menggunakan Excel solver. Di sini kita klik data, lalu di sini kita klik solver. Untuk set objektif, di sini kita bisa klik set objektifnya adalah untung per unit. Lalu di sini untuk by changing variable cell, yaitu solusi optimalnya. Setelah itu untuk subject to the constraint, di sini kita bisa add yang pertama
untuk total yang pemotongan harus lebih kecil dari yang total maksimum. Nah, lalu di sini kita add lagi. Selanjutnya adalah total finishing harus lebih kecil dari constraint-nya adalah total maksimumnya. Lalu selanjutnya di sini kita bisa drag untuk yang X1 dan juga X2-nya harus lebih besar dari constraint-nya adalah total maksimumnya. Selanjutnya kita bisa klik untuk yang simplex LP. Nah, di sini setelah kita solve, kita bisa mendapatkan hasil seperti ini, yaitu untuk solusi optimal dari kotak kardus adalah 106,67. Artinya ini merupakan total yang harus dikerjakan jika ingin mendapatkan hasil yang maksimum. Lalu untuk yang box plastik tidak diproduksi. Dengan begitu akan mendapatkan hasil yang maksimum. Nah, di sini kita bisa membulatkan 106,7 ke 106 atau ke 107 karena di sini hasilnya koma-koma dan pastinya jika ingin memproduksi itu tidak mungkin barangnya jadi setengah. Jadi di sini kita bisa bulatkan ke 107 atau ke 106 buah. Seperti itu. Lalu di sini jika kita membuat produknya sebanyak 107 untuk kotak kardus dan juga 0 untuk box plastik, kita akan mendapatkan total sebesar 640.000. Itu merupakan keuntungan yang didapatkan. Seperti itu pengerjaan menggunakan solver dari Excel. Selanjutnya saya akan menggunakan Lingo. Pertama-tama kita buka Lingonya terlebih dahulu. Untuk Lingo sendiri dia cukup mudah. Kita hanya klik di sini untuk fungsi maksimum 6000 X1 dan juga 7000 X2 dengan fungsi-fungsi batasan seperti 1,5 untuk X1, 2X2 harus lebih kecil dari 160, 1X1 ditambah 2X2 harus lebih kecil dari 150N. Lalu di sini langsung aja kita bisa blok dan juga kita bisa solve di sini. Lalu di sini setelah kita klik solve, kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan Excel solver tadi, yaitu 640.000 dengan value di sini 106 untuk X1 dan juga 0 untuk X2. Seperti itu penggunaannya untuk Lingo. Di sini untuk software selanjutnya adalah POM-QM. Kita bisa buka POM-QM-nya terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita klik modul. Di sini kita bisa pilih untuk yang linear programming. Kita klik new. Lalu di sini untuk title saya menuliskan NIM saya sendiri dan juga nama. Untuk number of constraint dan juga variabelnya kebetulan sama, yaitu pemotongan dan juga perakitan dengan variabelnya X1 dan juga X2. Jadi di sini langsung aja untuk objektifnya juga sudah sama, yaitu maximize. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa isi terlebih dahulu untuk constraint 1 dan juga constraint 2-nya. Di sini saya menggunakan bantuan dari Microsoft Excel untuk melihat tabelnya. Untuk maximize-nya X1 itu 6.000 dan juga X2 itu dia 7.000. Untuk constraint 1 yaitu pemotongan dan juga untuk constraint 2 yaitu finishing. X1 pemotongan itu 1,5
Untuk finishingnya yaitu 1, untuk X2 sendiri pemotongannya 2 dan juga finishingnya 2. Lalu di sini tandanya kecil sama dengan di sini untuk kapasitas maksimumnya adalah 160 untuk pemotongan dan juga 150 untuk finishing. Lalu di sini langsung aja kita solve. Setelah kita solve, kita mendapatkan hasil yang sama seperti software sebelumnya, yaitu 106,67 X1 dan juga 0 untuk X2 dengan RHS ataupun solusi optimalnya 640.000 yang akan kita dapatkan. Lalu untuk software selanjutnya saya akan menggunakan software dari RStudio. Pertama-tama kita buka untuk software RStudio-nya terlebih dahulu. Nah, lalu untuk sintaks yang pertama kita bisa tulis mendownload ipsolve-nya terlebih dahulu. Kita bisa klik install package ipsolve dan juga library ipsolve. Kita bisa langsung aja menginstal terlebih dahulu. Setelah itu di sini untuk library-nya kita munculkan juga. Selanjutnya kita tulis package seperti ini. Untuk fungsi objektifnya adalah 160 dan juga 150. Ini merupakan kapasitas maksimum yang disediakan oleh perusahaan itu. Lalu selanjutnya di sini bisa kita tulis fungsi untuk matriks 1,5, 2, 1 dan juga 2. Ini merupakan fungsi tujuan ataupun kendala-kendalanya, yaitu di sini 1,5 untuk pemotongan kotak kardus, 2 untuk box plastik, 1 untuk finishing kotak kardus dan juga 2 untuk finishing box plastik. Di sini kita tulis and row-nya 2 karena ini merupakan matriks 2x2. Lalu di sini kita bisa tulis by row through. Untuk fungsi objektif di sini kita bisa run aja, dan juga di sini untuk fungsi ataupun kendalanya bisa kita run aja. Selanjutnya kita bisa klik seperti ini. Untuk directionnya tadi pasti harus lebih kecil dari kan, karena dia tidak boleh melebihi kapasitas waktu yang disediakan. Selanjutnya kita bisa klik seperti ini. Untuk RHS-nya yaitu merupakan keuntungan yang akan didapatkan atau laba yang akan didapatkan. Di sini kita bisa tulis result LP, kita mencari maksimum untuk fungsi objektif, kendala, direction, RHS, compute, sense, true. Lalu di sini kita print result. Kita langsung aja klik run. Di sini sebenarnya udah diketahui untuk objective function-nya yaitu 640.000. Namun di sini kita bisa tulis lagi seperti ini. Kita bisa tulis cat nilai optimal untuk X1, cat nilai optimal untuk X2, lalu cat nilai optimal dari fungsi tujuan. Nah, di sini kita bisa running ketiganya, sehingga di sini kita bisa mendapatkan untuk nilai optimal masing-masing, dan kita bisa mendapatkan nilai optimal dari fungsi tujuannya yaitu 640.000. Seperti itu untuk pengerjaan software RStudio. Dan keempat software telah saya gunakan untuk mengerjakan tugas mingguan pada modul linear programming. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.